observasi kelas atau obrolan sebelum kita masuk nanti ke kelas 11 MIPA 6 gitu ya. Yang kemarin saya dengan Pak Yukris sudah bersama-sama bikin RPP yang mana di dalamnya itu ada bagaimana strategi diferensiasinya, kemudian ada KSE-nya, kemudian juga bagaimana nanti strategi-strategi yang digunakan dan sebagainya. Nah, hari ini nanti Pak Yukris akan mencoba mempraktikannya di kelas untuk bagaimana mengimplementasikannya secara nyata langsung di kelas, apakah itu nanti akan memberikan dampak yang baik untuk pembelajaran ini. Jadi ini mapelnya sejarah Indonesia di sekolah SMA 1 Mas. Saya tanya ya untuk yang pertama Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan Pak Yukris untuk pembelajaran hari ini itu apa? Tujuan pembelajaran untuk hari ini tadi melakukan metode diskusi untuk menganalisa masuknya dan motif-motif kedatangan Jepang datang ke Indonesia. Berarti menggunakan metode Diskusi. Jadi siswa dapat menganalisis. Iya, siswa dapat menganalisis masuknya dan motif tujuan Jepang datang ke Indonesia. Kemudian untuk ketika Pak Yukris mengajar itu kan ada yang ingin dikembangkan ya siswa. Saya ingin siswa itu berkembang dalam hal ini dan ini. Nah, rencananya Pak Yukris itu apa saja yang ingin dikembangkan kepada siswa untuk terkait pembelajaran hari ini? Untuk area yang disasar untuk dikembangkan pada siswa itu, siswa tentunya dapat bekerjasama ya antar temannya dalam kelompok-kelompok ini untuk melakukan presentasi di bab masuk tirani Jepang ini ya. Berarti nanti ada presentasi dan ada presentasi. Ada kelompokan gitu. Iya, ada kelompok dan di situ siswa diajak untuk menelaah dan menganalisis secara kritis ya Pak ya. Jadi penekanannya berpikir kritis terhadap objek bahasa. Untuk strateginya Pak Kris, strategi yang sudah Pak Yukris siapkan itu apa saja? Untuk strateginya itu ada problem based learning, ya, PBL, kemudian RPP berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional. RPP-nya memuat itu ya? Ya, memuat itu dan ada juga perpustakaan digital. Ada perpustakaan digital ya juga. Dari untuk perpustakaan digital, referensi anak-anak dan literasi mereka mengatasi. Nanti Pak Ali. Terima kasih Pak Yukris atas obrolan sebelum kita memasuki atau observasi di dalam kelas. Semoga nanti akan berjalan dengan rencana-rencananya sesuai dengan rencana-rencananya. Terima kasih Pak Yukris. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. bergabung kembali dengan aktivitas keseharian kita yang belajar. Baik anak-anak, pada hari ini berdoa mulai.
materi sejarah untuk support materi kalian belajar bab-bab dalam sejarah. Saya tuliskan ya untuk link perpus digitalnya. Nah ini dia, ini perpus digital. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Tirani Matahari Terbit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam 113. Perkenalkan, nama saya Felix Bagus Arya Santo, absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desa Damsa, absen 22. Perkenalkan, nama saya Putih Helen Milo, absen 28. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi jangan sayang sama teman sekelas, nanti sakit. Perkenalkan, nama saya Rina Amalia, absen 29. Sejarawan kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1952. Baik Pak Waikris, tadi kita sudah masuk di kelas 11 MIPA 6. Alhamdulillah saya dapat menyebutkan atau menyimpulkan tadi pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Ini saya hanya akan men-cross check ulang Pak. Jadi yang menjadi catatan-catatan pengamatan saya. Untuk yang pertama itu terkait dengan diferensiasi. Saya melihat tadi Pak Waikris sudah menggunakan diferensiasi konten, yaitu dengan perpustakaan digital, betul ya? Sudah ada perpustakaan digital. Kemudian tadi juga anak-anak Pak Kris ajak berkelompok ya. Kemudian tadi presentasi sesuai dengan temuan-temuan yang dikelompokkan itu. Ada tambahan lagi Pak? Barangkali yang diferensiasi. Mungkin diskusinya tadi, apakah anak-anak menurut Pak Kris sudah referensinya sudah berbeda-beda? Ya, kalau untuk referensi saya serahkan pada anak-anak masing-masing kelompok itu untuk mencari sumber-sumber referensi yang mana mereka bisa dapat literasi yang mungkin berbeda ya, Berbeda, bentuknya untuk masing-masing kelompok, jadi sumber yang berbeda. Oke, kemudian dari strategi tadi kan Pak Waikris tadi saya lihat terkait dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Saya melihat tadi di sosial dan emosionalnya, yaitu ketika dari awal sudah kelihatan ketika Pak Waikris itu meminta anak-anak berdoa untuk temannya yang sakit, ya, betul ya? Iya. Itu tujuan Pak Waikris apa? Maksudnya untuk mengembangkan dalam hal apa agar anak-anak mendoakan temannya yang sakit? Untuk mengasah kecerdasan emosional ya, simpati sama temannya. Oke. Kemudian yang ketiga terkait budaya positif. Budaya positif tadi saya melihat sebenarnya sedikit melihat, tapi tadi itu kebetulan yang saya rekam sekilas karena Pak Waikris itu spontan gitu ya. Ketika anak-anak tadi rame terus dipersilakan ulang untuk duduk kembali, diingatkan kembali kesepakatannya dan sebagainya. Tadi Pak Waikris juga sudah menyampaikan terkait kesepakatan kelas juga gitu. Apa Pak tadi Pak beberapa hal yang bisa ingat Pak? Kesepakatan kelas tadi. Untuk kesepakatan kelas itu terutama pada penggunaan HP ya anak-anak sekarang. Karena sekarang itu kan banyak sekali yang nggak tahu porsi untuk penggunaan HP di kelas. Jadi untuk mengingatkan kembali ya saya ajak untuk kembali pada kesepakatan semula. Yang di awal itu ya sudah tadi disampaikan gitu ya. Terkait dengan pembelajarannya Pak Waikris. Pembelajarannya rencananya Pak Waikris kan yang ingin dikembangkan itu di area kritisnya dan gotong royong. Apakah Pak Waikris sudah merasakan itu sudah dilaksanakan terkait dengan gotong royong, kemudian kerjasamanya, kritisnya?
tentu saja sudah untuk gotong royong ini karena bekerja secara kelompok ya. Jadi pembagian tugas di dalam kelompok itu sudah saya tekankan untuk dikoordinasikan supaya di akhir deadline waktu pemberian tugas itu anak-anak tidak saling menyalahkan ketika tugasnya belum selesai. Jadi pembagian waktunya. Siap. Misalnya saya minta Pak Kris untuk merefleksi atau merenungi kembali, apakah Pak Bayu Kris merasa pembelajaran ini bagaimana? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Untuk tujuan besar dari setiap bab itu Sudah tercapai? sudah, saya kira saya tekankan untuk pentingnya belajar sejarah gitu aja. Garis besar untuk mempelajari sejarah itu bahwa anak-anak dipahamkan tentang jasa-jasa para leluhur, para pahlawan, sehingga mereka tidak hanya menganggap sejarah itu sebagai pelajaran hafalan. Jadi pentingnya belajar sejarah itu untuk tahu dan mewarisi darah juang para pejuang ini. Untuk strateginya tadi kan menggunakan problem based learning, kelompokan, kemudian presentasi gitu ya. Apakah Pak Bayu Kris merasa sudah maksimal atau ingin dikembangkan lagi? Belum, untuk maksimal itu Masih belum. ya Masih ingin dikembangkan. Ya, masih ingin dikembangkan. Rencana tindak lanjutnya untuk yang ingin dikembangkan lagi itu dengan strategi apa lagi Pak rencananya? Untuk Tadi saya lihat itu belum hanya seperti perpustakaan digital. ya. Barangkali ada. Oh iya, itu nanti mungkin kita berikan mungkin film-film sejarah Pak ya. Oh, film. Nah, Oke. film-film sejarah itu nanti. Memutarkan film-film sejarah. Iya, dokumentasi atau film dokumenter itu supaya anak-anak lebih apa ya, kalau ada visual, ada diskusi itu lebih bagus lagi lah bagi sikap kritis mereka dan pemahaman dari materi pelajaran sejarah. Karena biasanya anak-anak kalau nonton film itu lebih antusias Iya, dibandingkan dengan diskusi. riang gembira. Oke, terima kasih atas obrolan kita Pak Bayu Kris. Mohon maaf Sama-sama, atas Pak. waktunya yang Ya. sudah kami sita. Ya. Oke, saya harapkan kegiatan kita obrolan kita ini nanti kedepannya Pak Bayu Kris bisa lebih baik lagi Ya. untuk pembelajaran sejarah. Insya Allah, ya Pak. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.